Ya, balik lagi sama gue, Mas Gali. Sekarang gue mau masih di konten bahas singkat ya. Kalau duduk-duduk gini mah, kalau nggak bahas singkat ya nambah ilmu kan. Jadi sekarang bahas singkat ya dengan tema yang sesuai dengan judul. Jadi kita mau nge-review tentang hal itu. Jadi kita lanjut aja. Audible 2456. Oke, pertama-tama gue nggak butuh laptop. Soalnya sedikit mengganggu kan. Oke. Oh iya, gimana? Tadi gue udah berusaha membuat sebuah apa ya video yang bagus lah, kayak ya sebagus-bagusnya. Itu juga ya baru latihan bikin video-video kayak gitu. Jadi ya gimana penilaian kalian, ya mudah-mudahan memuaskan. Karena baru pertama kali juga, dan itu baru menggunakan handphone, yang mana handphonenya ini nih ya. Case-nya emang sedikit berlebihan, tapi ya nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Jadi kita akan mereview yaitu helm yang sering gue pakai, yang mana juga buat gue motovlog sehari-hari, hampir sehari-hari. Kalau gue keluar motoran gue pakai itu ya. Oke, kita lanjut aja lah, kita ambil helmnya. Oke, jadi ini helmnya, kalian bisa lihat ya, ada interponnya. Lupa gue copot, biarin lah. Jadi ini helmnya, barusan gue lap-lap doang sih, ya lumayan lah, jadi kinclong dikit. Yang kemarin lagi tuh ada di sini nih. Kalian bisa lihat. Oke, jadi gue nge-review ini. Jadi ya gimana ya, dari awal dulu mungkin gue cerita dulu lah. Jadi gue beli helm ini sekitar bulan September tahun lalu. Jadi ini belum ada 1 tahun di gue. Setahu gue sih September, kalau nggak September ya Oktober, lupa gue. Pokoknya sebelum gue ke Sentul. Jadi lagi tuh gue ceritanya pengen ke Sentul, diajak teman gue yang bawa MT 15, yang lagi tuh gue review MT-nya. Tapi itu bukan review full, jadi review singkat. Jadi ya itu, diajak teman gue ke acara Yamaha di Sentul, dan gue beli helm ini. Ya sebenarnya ada alasan khusus sih. Jadi kalau lu beli helm ini, lu dapat apa sih gitu. Jadi selain lu dapat helm, yang jelas lu nggak dapet interpon ya. nggak dapet interpon. Lu dapet helmnya ini, terus langsung dapet dark visor. Dark visor yang dark, yang gelap ini. Dan kalau misalnya yang kaca yang bening tuh, kaca bawahnya tuh nggak dikasih. Kalau gua ini beli di toko mana ya, kayak toko besar di pinggir jalan lagi, toko pinggir jalan tapi yang cukup besar, yang memang banyak koleksi helmnya. Jadi ya gua ambil ini. Nah terus selain dapet helm dan udah sama dark visor, lu bakal dapet tas juga. Kalau gua sih dapet tas juga nih, GM. Oh iya, jadi ini helm namanya helm GM Race Pro ZR 650. Sesuai, kalau lihat di deskripsi namanya kayak gitu, sampai gue lupa kan nyebutin nama helmnya apa.
Dan selain dapat tas, di dalam tas lu juga udah dapat buku manual book plus stiker. Dan ini gue belum gue buka, ya siapa tahu gue pengen ngejual lagi kan, tapi kayaknya gue nggak bakal ngejual. Tuh lihat ya, kalian bisa lihat ini manual booknya, informasi untuk penggunanya, dapat stiker 1 ya, lumayan. Ini kantongnya lumayan juga buat belanja. Jadi ya ini kita singkirkan atau tidak, kita lipat saja, kita taruh sini. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke dah. Oke. Jadi lu tadi kalau beli helm ini sama ini dapat ini, semuanya ini satu paket ini harganya 500.000. Kalau lagi itu gue beli harganya 500.000. Cukup murah sih. Kalau untuk kalian yang punya budget pengen helm full face dengan budget 500.000 ya udah dapet ini. Mungkin kalau misalnya itu bisa Zeus sih, Zeus atau NHK atau KYT kan banyak juga yang 500 ribuan. Tapi ini GM beda sendiri. Kenapa ke GM? GM kan dulu terkenal dengan Gaulman yang iklannya almarhum Muje itu, Ustaz Jeffrey. Jadi ya gue milih helm GM ini ya karena alasan yang pertama itu, lagi itu gue butuh banget helm. Soalnya helm gue dulu kan awal-awal make motor, enggak awal-awal sih, pokoknya sebelum make helm ini gue make helm half face atau open face lah. Open face mereknya tuh G2, dan itu udah agak rusak ya, mungkin ya udah kurang layak. Soalnya itu helm udah gue pakai dari SMA, jadi ya sekitar 3 tahun udah gue pakai. Jadi ya busanya udah gimana tahu gitu. Jadi ya gue perlu aja gitu ganti helm. Dan sekalian kesempatannya itu lagi pengen ke Sentul kan, jadi ya sedikit mencium bau-bau pamer juga sekalian. Ya, sekalian mengejutkan teman gue yang itu. Karena gue punya helm baru kan. Jadi helm ini nggak mahal sih gitu. Dan selain itu kenapa gue milih warna oranye ya, karena gue emang suka banget sama motor KTM. Jadi ya gue sesuaiin warna motornya KTM, warna oranye. Jadi kalau kalian pengen lihat komparasi gue pakai helm ini plus motor KTM, nanti bakal gue kasih fotonya. Dan gue juga sempat kan, gue lagi main MotoGP 2019, gue sempat bikinnya, mungkin gue kasih unjuk seberapa cocoknya helm ini sama motor KTM. Nih lihat, yoi, cocok banget kan, kalian bisa lihat. Oke, cepat gitu aja lah, bam, lanjut lagi. Helm ini sebenarnya variasi warnanya banyak ya. Yang setahu gue itu ada warna, selain oranye ada warna merah, warna hijau. Hijaunya itu hijau terang, bukan hijau stabilo sih, kayaknya hijau stabilo sih. Terus warna kuning, warna putih juga ada. Setahu gue itu apa tadi? Merah, kuning, hijau, oranye, putih. Iya, kayaknya 5 itu yang gue tahu sih. Mungkin ada lagi warna lainnya. Terus dari helm Race Pro ini, game Race Pro ini, ada yang motifnya keren, yang Bull Hunter. Sebenarnya gue pengen yang itu, cuma itu ternyata nyarinya susah lagi itu. Tapi saat ini udah banyak anjay yang jual. Dan gue pengen punya game Race Pro yang Bull Hunter. Mungkin gue kasih gambarnya ini. Jadi gambar ini sebenarnya Bull Hunter tuh ada 2 warna, warna kuning sama warna oranye. Dan yang gue pengen warna oranye tuh, yang itu. Jadi ya sebenarnya gue pengen warna itu. Jadi alternatifnya warna yang ini. Gitu. Jadi sebenarnya gue ngincer warna GM Race Pro itu karena Bull Hunter tadi. Yang itu. Cuma gue cari-cari ke toko-toko offline, bukan toko online, toko offline itu nggak ada. Jadi ya yang ada tuh yang ini di beberapa tempat. Jadi mau nggak mau gue ini, soalnya gue belum punya pengalaman beli helm online kan, ngeri-ngeri juga. Jadi ya gue samperin yang ada ini. Ya udahlah,
gue ambil ini aja, soalnya warna oranye juga kan lumayan, masih cocok sama KTM, walaupun gue sebenarnya pengen Bull Hunter, tapi nggak tahu juga sih, mungkin gue bakal beli yang Bull Hunter juga, tapi itu nggak tahu nanti, mungkin ini setelah ini, kalau ini udah 1 tahun lah, ini kalau 1 tahun mungkin bakal gue repaint, mungkin soalnya udah banyak bandnya juga, banyak rusaknya. Oke, kita langsung aja. Apa aja sih yang sini? Ini pertama visornya. Visor biasa ya, naik turun nih, enak aja gitu. Terus ini busanya menurut gua sih udah empuk ya, busanya lumayan. Di pipi tuh kayak ngegenggam banget gitu, jadi kayak padat. Kalau gua kan gemuk ya, pipinya lumayan berisi gua nih, lumayan berisi. Terus jadi kalau pakai ini agak ketekan gitu, jadi kayak nge-V gitu, V tapi nggak se-V, nggak kayak AGV. Kalau gue pakai AGV benar-benar sempit sini, tapi kalau ini ya hampir mirip kayak AGV, cuma agak lebih renggang dikit lah, tapi ya nyaman sih, busanya lumayan. Untuk 500.000 ya, 500.000 kan nggak begitu, kalau bisa lihat dibandingin sama helm-helm branded kan nggak begitu bagus sih busanya, tapi ini ya lumayan sih menurut gua, dipakai harian juga enak sih ya. Terus busanya ini nggak begitu cocok ya sama orang yang pakai berkacamata kayak gue, ini kurang bersahabat. Mungkin buat kalian yang nggak pakai kacamata bisa sih pakai helm ini, tapi kalau yang buat pakai kacamata ini kan kacamata, aduh ribet banget ngomongnya, kurang bersahabat. Kenapa? Soalnya ngejepit banget gitu kacamatanya, soalnya nggak ada iniannya, nggak ada apa, ada celah buat ininya kacamatanya gitu, nggak kayak Nolan atau LS2 atau lainnya gitu yang ada fitur kacamata, ini nggak ada, jadi agak sempit gitu. Kadang gue malah pusing gitu pakai helm ini karena kejepit kacamatanya sini, gagang kacamata. Serap. Dan di helm ini juga udah ada ini chin strap, hidung, nose guard. Chin strap, nose guard. Untuk chin strap ada juga nih, ini kalian bisa lihat ya, nih udah ada juga, alhamdulillah. Oke, dan ini udah ada pelapis kayak apa tahu nih, karet-karet hitam. Dan di bagian visor juga ada inian, wajar lah. Kalau full face kan ada giniannya juga, wajar itu. Oke, jadi itu di bagian dalamnya. Di bagian luar, di sini ada fan-nya ada 2 nih, lubang kanan kiri. Kalau kalian bisa lihat, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan sih, soalnya agak gelap juga nih, kanan kiri. Caranya tuh naik turun, apa cara kerjanya. Di sini warna hitam oranye sangat bagus ya. Di sini juga ada fan yang bukan, ternyata ini hiasan doang. Ini di bawah tulisan Pro ini ada fan juga, cuma ini hiasan doang, nggak tahu ini aerodinamis apa kagak ya, cuma buat hiasan doang sepertinya. Oke, kalau sini kan rame ya, gue bakal sini aja. Di sini cuma ada tulisan GM doang, GM sama detail iniannya, tulisannya. Oke, di sini ada RX tulisan, kalian bisa lihat RX, nggak tahu nih apa, Race Pro kali ya. Oke, di bagian atas kalian bisa lihat tulisan GM, nama merek helmnya, terus ada fan lagi 2 di sini. Aduh, gue megang visor lagi. Ini ada 2 nih, yang ini kiri, maaf, yang ini kanan. Nah, ada 2, G-nya itu slice cara kerjanya. Dan ini fan-nya di sini cuma ada 1, sini 1. Dan di sini ada scoop. Ini nggak tahu, nggak guna juga ini, buat hiasan, tapi belakangnya bolong. Ininya bolong. Tuh.
Oke, dan di sini jelas ada tulisan ZR650 di kanan dan di kiri, atas, di bawah, di atas. Kalau gini kanan kiri ada ZR650 dari helmnya. Dan di sini ada kayak ceritanya ya, namanya spoiler kali, gede banget deh. Lumayan. Di sini juga ada fan di kanan sama di kiri, yang caranya itu di slice juga, di maju mundur atau ke samping kanan, nggak tahu lah, pokoknya di slice. Dan di sini ada fan-nya juga. Di dalam sini nih ada satu buah, kalau kalian bisa lihat, mudah-mudahan kelihatan. Dan ini oke, itu ada dua. Jadi fan di helm ini aja udah ada apa ya, fan in yang masuk udah ada 5. Mulut 1, ini 2, ini 5. Ini 3, ini 5. Oke. Banyak banget ya fan-nya. Terus di bawah spoiler, asik spoiler. Ini juga ada lubang buangan atau fan pembuangan out. Jadi ini ada 4, 1, 2. Sini ada 2, sini ada 2, jadi 4. Oke, di bagian belakang juga ada out, pengeluaran juga ini buat ngeluarin udara di sini. Ini emang bolong sepertinya. Ini bolong kayak di dalamnya itu jaring-jaring itu kalau kelihatan. Kayak jaring-jaring. Dan di sini ada 2, sini 1, sini 1. Mana nih? Sini 1. Dan di sini di bagian belakang ada tulisan GM, merek, ini Race Pro, inisial, ini ukuran, dan beratnya itu, berat helm ini 1550 gram, cukup ringan sih. Dan ini size-nya M. Lagi itu emang ada size-nya M, tapi kepala gue ini ukuran XL. Jadi ini shell-nya doang M. Soalnya katanya shell-nya itu sama semua. Dari setiap ukuran tuh shell-nya sama, cuma beda busa. Kalau ini GM, jadi gue ganti busa doang, ini XL. Terus di yang jelas di sini nih, kalau GM tuh ada isi ininya GM, sama kayak Zoe atau apapun. Terus di bagian bawah nih, bagian bawah busanya ini ada GM juga tulisan sini. Oke, kalau kelihatan. Dan apa? Ininya, pengaitnya, asik pengait. Itu masih microlock apa nih, cetek-cetek gitulah. Jadi yang masih bisa digunain setiap hari, sehari-hari, yang mudah. Atau namanya bukan double D-ring gitulah. Oke, itu aja sih review helm yang cukup bagus menurut gue. Oh, gue lupa. Kalau di bagian kiri sini ada kayak ginian. Ini sih sebenarnya buat double visor ya. Tapi ternyata nggak dapet double visornya. Ya itu aja sih yang mungkin gue sesali saat membeli helm ini, karena di sini ada tempat buat double visor, ternyata tapi nggak ada double visornya. Dan tipe iniannya, buka kacanya buat ngelepas iniannya, apa namanya, visornya itu kayak gini. Mungkin bakal gue liatin juga nanti di sono, di gambarnya biar jelas ya. Nih, itu sih ngelepasnya agak susah ya, soalnya tipenya narik gitu, jadi tarik ke atas gitu. Soalnya ini gampang banget ini apa namanya, nyangkut gitu, jadi kayak kaku. Kalau misalnya udah nggak lama nggak dicetekin itu susah gitu. Jadi itu aja yang jelas. Ini udah SNI, jelas lah. GM tuh kalau nggak salah bawahannya NHK. Jadi kalau misalnya NHK Group gitu. Jadi kalau misalnya NHK-nya itu helm Nolan, GM ini X-Lite gitu. Jadi masih, kalau Nolan Group kan ada Nolan, X-Lite sama Grex. Kalau NHK Group, NHK GM gitu kalau nggak salah sih. Tuh, jadi GM tuh masih satu grup sama NHK. Jadi ya itu sih, film ini buat sehari-hari enak. Walaupun agak
ngejepit nih pakai kacamata. Kalau pakai kacamata kurang recommended. Tapi kalau mau pakai kacamata, kacamatanya yang gagangnya tipis. Ini kayak punya gue nih, tipenya tipis nih. Enggak, jangan yang gede gitu gagangnya. Oke, ini aja udah agak gimana gitu, kurang nyaman. Terus ya ini udah dipakai touring enak, pakai touring jarak jauh ya, nggak jauh-jauh banget sih, walaupun ya ke Sukabumi doang tuh, ke ujung genteng itu nggak begitu jauh kan ya, lumayan udah pernah ke sono. Dipakai Sentul enak walaupun nggak ngebut. Dipakai ngebut juga enak, belum pernah jatuh ini, alhamdulillah belum pernah jatuh, paling kepentok-pentok doang. Aduh, nggak pernah jatuh sih, paling kepentok. Iya bener sih, kepentok paling kena tembok gitu, kayak pas lagi tenteng itu tek gitu kena tembok gitu doang. Ini lecet-lecet temboknya paling kena tembok, kalau enggak ya tangan gua paling kayak gini meper-meper gitu. Oke, itu aja sih helm. Untuk helm 500.000 ini worth it, lumayan. Untuk kalian yang nggak berkacamata ini gue rekomendasiin sih, lumayan. Walaupun sebenarnya ada sih yang lainnya kayak NHK, kayak KYT itu udah dapet sih kalau kalian mau. Tapi GM ini lumayan sih, walaupun ya sebenarnya sih ya gimana ya, gue ini nggak disponsorin ya, udah tau lah subscriber gue juga dikit ya kan. Gue nggak mungkin disponsorin ini, nggak mungkin di endorse sama ini. Jadi ya lumayan sih, gue recommended ini karena udah beberapa, ya kurang lebih dari bulan September tahun lalu itu gue udah pakai helm ini, sekitar 6 bulan lebih lah gue pakai helm ini. Jadi itu sih review gue, helm ini cukup bagus. Yang kalian kalau mau informasi lengkap tentang helm ini kalian bisa searching sendiri kan di Google, udah banyak juga tuh. Helm ini sih recommended sih, Venia 5, lumayan anginnya berasa. Helmnya anginnya berasa cuy gitu. Bayangin aja ada 5 lubang gitu masuk ke dalam semua angin. Ya tapi di dalam sih nggak bakal berisik. Kalau misalnya lu pakai balaclava itu enak sih. Gitu. Buat kalian yang punya intercom atau interphone itu agak susah pakai helm ini. Dicocoknya soalnya bagian bawahnya itu di sini nih, maaf, nih di sini ini nggak cocok banget buat intercom. Nih lihat tuh, gua ditempel nih, di sini kotor deh tuh, jadi lem gimana gitu. Ini nggak cocok ini buatnya, soalnya ini nggak bisa dilepas ini lem ya, busanya ini agak susah ini. Dan ini gede loh, ininya gede, bawahan ininya, jadi nggak bisa masuk ke ininya tuh, apa namanya, kaitan interphone kan ada kaitannya tuh yang misalnya pakai baut gitu, nggak usah dilem jadi ngait gitu kan ada. Tapi ini susah buat pakai interphone, agak kurang sih soalnya ditempel. Jadi ya terserah kalian, jujur helm ini enak tapi ya kekurangannya juga banyak karena nggak sempurna. Dalam 500.000 ya menurut gue kalau misalnya sempurna itu luar biasa banget. Kalau ini nggak begitu sempurna. Dan setahu gue kalau kalian yang pengen ganti yang punya ini Iridium, yang mau ganti visor Iridium, kalau nggak salah harganya itu sekitar 100 ribuan udah dapet sih. Tapi gue nggak tahu itu Iridium jenis apa kan, soalnya gue nggak make, gue udah bawa dark gini, soalnya dark ini aja visor udah cocok sama ini. Soalnya ini kan warna hitam, jadi visor dark kalau Iridium jadi kurang gimana gitu. Ya begitulah, itu review gua tentang helm ini. Mudah-mudahan kelihatan dari tadi ya, nih helmnya yang sehari-hari gua pakai yang buat motovlog. Oke, selain helm gua juga pengen nge-review sesuatu, yaitu ini adalah mounting kamera gua GoPro Xiaomi. Nanti kameranya bakal gua review lain waktu. Nih mountingnya gue pakai ini, dipakai di depan sini, jadi kayak gini nih, gini begitu. Ini set motovlog gue kayak gini,
dia begini pakai mounting ginian ya lumayan. Ini 90.000 loh, mahal. 90.000 tuh mahal. Tapi kalau misalnya di toko-toko online mungkin kalian bisa nemu yang udah diskon ya, mungkin kepotong 50% kan lumayan. Gocap 50.000 ya udah dapet ini 90.000 nih, lagi itu belum banyak yang make. Gue udah nyoba make ini sih. Terus sekarang gue udah ngeliat beberapa motovlog make ginian. Ya lumayan lah, ini membantu banget sih buat di depan, buat yang suka mounting di depan. Kan lagi itu gue persempet di sini juga. Tapi nyatanya kalau misalnya pakai mounting di sini pas jalan tuh nggak enak cuy. Jadi ya harus kepala miring-miring, kamera kan di sini ya. Tapi kalau sini ada mobil kan kepala harus gini ngindar gitu. Kayaknya agak susah lah. Gue ngerekam di samping itu gue rasain susah gitu. Jadi gue pindahin ke depan aja gitu. Jadi ya ini mountingnya. Gue mau ngebahas tapi gue nggak ngerti. Ini pokoknya ada tali nih. Tali 3, kasih tali 3. Terus ini ada semacam kuncian gitu buat ngikat di sini. Jadi ini nanti masuk ke sini, ke helm muter sampai belakang sini, ke bawah sini lewat chin guard kalau nggak salah. Sini pokoknya ya yang jelas tuh nose guard sama chin guard tuh kelipat gitu. Jadi pokoknya ini nanti kunci gini, sep, ini sep gitu. Gini lah, bam jeng gitu. Mungkin bakal gue tampilin gambarnya nanti. Ya seperti itu. Terus ini sebenarnya sih nggak ada tambahan mounting ini ya. Mounting yang panjang ini nggak ada, jadi cuma sampai sini doang nih, sini. Jadi cuma segini doang ini yang lu dapetin 90.000 segitu doang. Dan kalau ini gue beli sendiri misah. Barengan sama mounting yang lainnya ini buat di mobil. Sama yang buat ini yang di samping ini udah bawaan dari kamera gue beli yang gitu. Pas beli kamera gue dapet itu. Dan ini bawahannya ini yang biru ini karet kalau nggak salah. Iya karet kayaknya. Dan ini semacam bahannya apa ini ya? Plastik keras kalau nggak salah. Oh, termoplastik kalau nggak tahu lah, ini bahannya keras. Dan ini mereknya Ruik Pro, ini Pro. Ini Ruik Pro, ini Res Pro, apa Pro. Dan ini murah, 90.000 cukup sih. Ini mungkin kalau ada harga, mungkin ini helmnya udah jatuh sih, harganya sekitar 400.000 aja lo mungkin udah dapat ini helm ini 400.000. Kalau sekarang ya mungkin gue nebak doang. Ini 400.000 kalau misalnya lu dapat ini diskon, mungkin gocap 450.000 ya udah bisa ini jadi motovlogger, tinggal beli kamera. Kamera tuh macam-macam ya, kalau misalnya kalian ya itu kamera nanti gue bahas. Pokoknya tergantung gitu. Jadi gue bahas ini aja. Ini udah 450.000. Jadi sekitar 450.000 aja lu udah bisa, mungkin bisa jadi motovlog, cuy. Cuma gampang jadi motovlog, nggak gampang juga sih. Ya budgetnya sih lumayan, mungkin bisa 1 juta sih budgetnya, bisa. Soalnya ya mungkin bisa juga nggak 1 juta gitu. Dan yang jelas kalian harus bahasannya bagus. Ya mungkin itu aja bahasan gua mengenai helm game Res Pro ini dan mounting ini Ruik Pro. Ya itu aja bahasan kali ini yang sedikit membosankan. Mungkin di lain waktu gue bakal ngebahas ini kamera Xiaomi dan ini interphone gini tuh. Mungkin itu aja dari gue. See you in the next video. Mas Gali pamit. Bye.